إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jawami'u Al-Akhbar, Al-Hadithu Al-Khamis Ashar, hadith yang ke-15, Anzilu, tempatkanlah atau posisikanlah, An-Nasa, manusia itu, Manazilahum, pada kedudukan mereka atau pada posisi mereka yang sesuai. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Hadis ini yang pertama, bahwa dari kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dalam muqaddimah sahihnya, namun tanpa menyebutkan sanad, hanya disebutkan dalam bentuk ungkapan tamriyat. Beliau mengatakan waqad dzukira an Aisyah, dan sungguh telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dalam hadis ini terdapat kelemahan. Ada seorang perawi yang bernama Maimun bin Abi Syabib. Maimun bin Abi Syabib ini meriwayatkan hadis dari Aisyah, dan Maimun ini tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dalam hadis ini ada yang terputus, ada hadis atau ada sanad yang munqati', terputus. Namun secara makna hadis ini telah dikuatkan oleh nas-nas dan dalil-dalil yang banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telah kita terangkan siapa beliau pada hadis-hadis sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa, posisikanlah, dari kata inzal, yakni posisikanlah, dudukkanlah, an-nasa, manusia itu, manazilahum, pada kedudukan mereka yang sesuai. Riwayat ini menerangkan kepada kita bahwa hendaknya kita menempatkan manusia itu pada posisi mereka yang sesuai, sebab kondisi manusia itu berbeda-beda. Manusia ada yang bersifat khusus, yang memiliki hak yang khusus, ada pula yang bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus seperti orang tua misalnya, hendaknya kita menempatkan kedudukan orang tua tidak seperti yang lainnya dalam hal berbuat baik kepada mereka, lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada yang lain. Bahkan di antara kedua orang tua, berbuat baik kepada ibu itu lebih daripada berbuat baik kepada seorang ayah. Sehingga Nabi SAW tatkala beliau ditanya, siapakah manusia yang aku lebih berhak untuk berbuat baik kepadanya, maka Nabi SAW menjawab, ibumu sampai 3 kali, kemudian ayahmu. Demikian pula berbuat baik kepada istri,
kita menempatkan istri sebagai salah seorang yang dekat dengan kita dalam kehidupan kita, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Demikian pula kepada anak-anak kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian pula tetangga misalnya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakiti mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Maka demikian pula manusia-manusia yang lainnya, penguasa, tidak sama seperti selainnya. Penguasa memiliki hak, di mana kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan tidak diperbolehkan keluar dari ketaatan dengan melakukan tindakan-tindakan pemberontakan yang menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka merupakan bentuk kezaliman ketika seseorang menyikapi manusia dengan sikap yang sama. Ini adalah hal yang zalim dan tidak dibenarkan. Seorang menyikapi orang yang lebih dewasa itu tidak menyikapi mereka seperti menyikapi anak-anak. Anak-anak memiliki sikap sesuai dengan keadaannya. Orang tua juga memiliki sikap yang harus kita lakukan terhadap mereka sesuai dengan kondisi mereka. Orang yang berilmu punya sikap yang kita memiliki sikap di dalam menyikapi mereka. Demikian pula orang yang jahil. Merupakan bentuk kezaliman ketika seorang yang jahil, seorang yang tidak memiliki ilmu, lalu kemudian engkau mendudukkan dia seperti kedudukan seorang alim. Engkau mengatakan padanya sebagai seorang allamah, sebagai seorang alim, sebagai seorang syekh, atau kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang menyanjungnya seakan-akan dia memiliki ilmu. Ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Demikian pula menyamakan antara laki-laki dan wanita. Wanita diberikan tugas-tugas seperti tugas kaum lelaki. Ini adalah bentuk kezaliman. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidaklah sama seperti wanita. Sehingga riwayat ini menerangkan tentang kedudukan manusia secara umum, dan hendaknya kita menyikapi mereka sesuai dengan kondisi, keadaan, dan kedudukan mereka, tidak menyamakan antara satu dengan yang lain. Demikian pula dalam pembagian warisan misalnya, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan perbedaan antara pembagian warisan anak laki-laki dengan wanita. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk satu lelaki itu mendapatkan 2 bahagian dibandingkan seorang wanita, dan demikian seterusnya. Hadis ini panjang apabila kita hendak menerangkan secara rinci. Sampai di sini semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.